Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita memasuki tema 4 pada subtema 3 ya, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, silahkan persiapkan buku tema 4 kalian. Tentunya dibuka buku kalian pada halaman 95 pada pembelajaran 1 subtema 3 ya. Nah, ayo kita belajar. Nah, anak-anakku, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah tema 4 subtema 3 pada pembelajaran 1. Hari ini kita akan mengenal dongeng dan juga apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam dongeng. Kita akan belajar di sini ya, tokoh-tokohnya. Nah, kita akan bahas di pembelajaran 1 pada subtema 3 ya. Nah, tahukah kamu seorang pendongeng? Ya, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Oke. Selanjutnya, mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Di sini ada sebuah bacaan ya, berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Silakan kalian baca dengan seksama, dengan baik-baik. Dongeng Tupai dan Ikan Gabus pada buku paket tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 halaman 95. Silakan dibaca sendiri ya dengan seksama. Nah, nanti setelah membaca kita akan membahas apa sih isi dari dongeng ini. Nah, seperti itu. Oke anak-anak, nah dipahami ya dongeng ikan gabus ini, Tupai dan Ikan Gabus ya tentunya judulnya. Oke. Nah seperti itu. Di situ kita nanti akan membahas ya di sini. Nah judulnya pada halaman 96 kalian bisa lihat di situ. Judulnya apa sih? Ya tentunya Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya apa aja? Ya tokohnya yaitu Tupai, Ikan Gabus, dan Ikan Hiu. Sifat tokohnya apa sih? Ya Tupai itu suka menolong, Ikan Gabus penyabar. Lanjut. Tempatnya ya, tempat dari dongeng tersebut adalah di Kalimantan Barat. Awal ceritanya yaitu Tupai melihat ikan gabus lesu. Apa sih lesu? Lemah, lunglai lah seperti itu ya. Nah akhir ceritanya apa? Ikan gabus sehat seperti sedia kala. Dari yang tadi lemes ya, seperti itu. Pesan moralnya ya, kita harus saling tolong menolong. Nah tadi sudah dibaca kan dongengnya ya, pesan moralnya kita harus saling tolong menolong. Nah, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Lanjut, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Pendapatmu apa? Ya, cerita tersebut sangat menarik yang menunjukkan persahabatan dua ekor binatang. Nah, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah, sesama teman, kita harus saling tolong menolong. Tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beni. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya.
Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu anak-anak. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pada halaman 88, ayo. Produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Benny? Iya, produk yang dihasilkan oleh Ayah Benny yaitu meja dan kursi. Kemudian, apakah pekerjaan Ayah Benny termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Kira-kira barang atau jasa? Ya, pekerjaan Ayah Benny termasuk menghasilkan barang ya, karena ada wujudnya yaitu meja dan kursi. Kemudian apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Apa saja anak-anak tadi? Ya, pertama membeli kayu ya, kita beli dulu, kemudian memotongnya, kemudian membentuk menjadi kursi, menghaluskan dan mengecatnya, dan terakhir adalah menjual kursi ke toko mebel. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu itu berasal? Ya, apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Ya, ayo mengamati di sini. Ayo kita mengamati ya dengan Ustazah ya. Oke, pohon di hutan. Di sini ada gambar pohon di hutan. Pohon di hutan ya. Kalian simak baik-baik. Pohon di hutan itu beraneka ragam. Kemudian ada orang yang datang, kemudian menebang pohon. Nah, seperti itu, menebang pohon tentunya dengan tebang pilih. Nah, kemudian kayu diangkut ke kota. Seperti itu. Nah, kemudian oleh pengrajin tersebut diolah, dipotong, seperti itu tadi, dicat. Nah, kemudian setelah jadi kursi dan meja, diantar ke toko mebel, dijual ke toko mebel, hingga akhirnya dibeli deh oleh pembeli. Nah, seperti itu. Nah, pernah nggak kalian membeli kursi atau meja? Nah, dari situ prosesnya ternyata panjang ya anak-anak. Sekarang kita mencoba menjawab pertanyaan. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai ke rumahmu. Ayo, tadi kan kita udah belajar ya. Nah, di situ kita menjelaskan prosesnya. Iya, pohon di hutan ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi, kemudian dijual oleh pengrajin ke toko mebel. Masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko mebel tersebut. Kira-kira di sini siapa yang pernah membeli meja dan kursi ya? Dari mebel. Nah, tentunya prosesnya seperti ini anak-anak, panjang ya ternyata ya. Oke, nomor 2, profesi apa ya yang terjadi agar meja dan kursi sampai ke rumahmu? Profesi apa saja ya? Di situ maksudnya profesi apa saja yang terlibat? Apa aja yuk? Penebang kayu, tukang angkut barang, tadi ada pengrajin kayu, dan ada juga pedagang mebelnya. Ternyata cukup panjang ya perjalanan meja dan kursi, nggak bisa ada di rumahmu itu. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Oke, sebaiknya kita merawat barang yang kita miliki dengan baik agar awet. Karena barang-barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan dari Ustazah Novi terkait dengan tema 4 subtema 3 pada pembelajaran 1. Besok kita belajar lagi. Oh iya, ada tugas loh di pembelajaran 1 ini, yaitu pada halaman 96 dan juga 98. Dikerjakan di buku tema 4 kalian. Jangan lupa jadi anak solih dan solihah, dan kita belajar lagi besok lebih menarik, lebih seru. Sekian dari Ustazah Novi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.